Nah, sekarang kita ingin apa namanya? Widget yang lain. Kita tadi sudah label, sekarang kita entry. Apa itu entry? Entry itu membuat input, membuat isian. Caranya gimana? Sama, ini variabelnya kita kasih nama entry, ini terserah apa saja. Terus TK entry. E-nya ini besar, terus ini parent-nya apa? Parent-nya apa? Paham ya? Ini parent-nya apa? Nah, kita coba entry. Ini kita delete semua ya. Ini kita delete semua. Biar apa? Biar biar tidak nyeliwuti. Atau kita komen saja. Kita komen biar nyeliwuti. Kita buat entry. Caranya gimana? Entry tk dot entry. Terus win. Jangan lupa kita masukkan dalam grid. Entry dot grid. Column dengan 0, row sama dengan 0. Kita run. Nih, tapi nggak kelihatan ya. Ini ada nih. Nah, tapi nggak kelihatan. Nah, terus argumen BG, FG, font, relief, BD, width, seperti pada apa namanya label bisa digunakan di sini. Kita cek. Misalnya kita kasih lebar. Width-nya sama dengan 15 misalnya. Kurang H. Width-nya sama dengan 15. Terus misalnya border-nya BD misalnya 1. Terus reliefnya solid misalnya biar kelihatan. Terus setelah relief fontnya biar besar, font dalam kurung misalnya Arial. Terus koma misalnya size-nya misalnya 15. Nah, kita cek. Oh, itu yang salah. Oh, ini bukan masuk di grid ya. Ini masuknya di apa? Di entry. Ini masuknya di entry. Di sini. Nah ini. Nah, kelihatan. E-nya saya besarkan lagi 50. Nah, lebih besar. Dan seterusnya. Bisa kita kasih pad juga. Pad di sini. Atau pad di sini aja. Pad X 10. Pad Y 10. Misalnya. Nah, ini ada padnya. Nah, seperti tadi, label juga punya letak. Sekarang entry juga punya letak. Cara meletakkan teks di dalam entry gimana? Nah, dengan justify, argumen justify. Optionnya apa? Center, left, right. Nah, ini misalnya justify-nya right, nanti dia ke kanan. Nah, oke, kita coba. Nah, ini kita coba ya. Ini kita cek dulu tadi seperti apa. Kita tulis dia di kanan. Jika kita ingin inputnya dia di kiri. Jika kita ingin inputnya ke kanan, berarti kita pakai right. Di justify sini. Ini kita tulis justify. Misalnya right. Nah, cek. Nah, ke kanan. Atau center misalnya. Nah, di tengah. Itu ya. Nah, widget yang ketiga adalah button atau pencetan. Gimana cara membuat buttonnya? Untuk buat tombol menggunakan button, ini nama variabelnya, terus tk.button, terus parent, dan seterusnya. Jangan lupa dimasukkan dengan grid, dipasang di parent dengan grid. Nah, sekarang kita membuat button, ini kita comment, kita save, kita buat button tk.button, b-nya besar, dalam kurung parent-nya win, ini dulu aja ya. Nah, terus kita save, terus kita jangan lupa dimasukkan dalam grid. Button grid, column sama dengan 0, row sama dengan 0. Run. Nah, ini tapi ini kecil. Ini kecil. Gimana cara membesarkannya? Nah, argumen teks BG, FG, font, relief, BD, width, height, PDX, pad X, pad Y, anchor bisa digunakan seperti pada label. Jadi argumennya mirip dengan label. Nah, sekarang kita akan masukkan argumen di sini. Misalnya teks, kita ingin mengisi dengan teks. Misalnya tombol. Sekarang muncul tombol. Tapi kalau kecil ingin membesarkan teksnya dengan font. Fontnya apa misalnya tadi Arial 50 size-nya. Nah, ini tombol dan seterusnya. Misalnya pakai BG-nya, background-nya.
BG misalnya red. Nah, ini misalnya foregroundnya putih, FG sama dengan white. Nah, ini ya sama dengan label. Nah, sekarang jika kita ingin mencet, terus apa namanya, misalnya kita pencet tombol, dia mengerjakan sesuatu. Seperti misalnya adik-adik apa misalnya mencet calculate. Nanti dia akan mengkalkulasi apa namanya hitungan. Nah, ini namanya memanggil function. Adik-adik sudah belajar function. Nah, sekarang kita ingin memanggil function ketika buttonnya dipencet. Gimana caranya? Nah, dengan argumen comment. Ini ya, comment. Nah, comment sama dengan function. Nah, ini cara buat functionnya sudah kita pelajari kemarin. Nah, kita ingin memanggil function ya. Misalnya kita buat dulu fungsinya def misalnya hello saja. Dalam kurung titik 2 ini ngeprint di comment misalnya hello button misalnya. Terus di sini kita kasih comment tadi hello. Ini nggak perlu pakai tanda kutip, kenapa? Karena dia manggil di sini. Kita cek. Nah, ini kita pencet. Nah, ini muncul ya. Di bawah sini muncul hello button. Nah, sampai di sini adik-adik sudah bisa menggunakan widget. Sudah bisa menggunakan berbagai macam widget. Misalnya tadi apa? Bisa membuat window, mengatur tata letak dengan grid, terus bisa membuat label, bisa membuat entry, bisa membuat button. Nah, sekarang ini topik yang lanjutan untuk pemula. Nah, pertama, merubah tag dalam label saat button diklik. Nah, pertama, kita harus membuat variabel yang menampung ini, tk string var. Nah, terus kedua, kita menambahkan argumen teks variabel di label. Nah, label bla 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 bla, teks variabel tadi var-nya di sini. Sesuai ini ya. Kalau namanya var1 ini juga var1. Ini terserah apa namanya sesuai ini, tapi ini tidak terserah. Terus menulis teks label dengan set. Nih, ini sesuai dengan ini variabel.set bla bla bla. Itu ya. Nah, ini tadi buttonnya ditulis di command prompt, kita sekarang ingin menulis di label. Tentu saja kita buat label dulu. Tadi labelnya kita labelnya ini kita uncomment, kita cut, kita kasih ke atas. Nah. Ya. Terus ini kalemnya dirubah jadi kalem 1. Nah, kita cek dulu bentuknya seperti apa. Ini numpuk ini. Kalem 1 row 0 ini. Oh, kalem span-nya ini di 1. Nah, sudah ya. Nah, ini tadi labelnya, ini buttonnya. Ini ya keluar. Nah, kita ingin menulis di sini. Ketika kita klik, nanti hello buttonnya muncul di sini. Nah. Langkah pertama adalah kita mendeskripsikan variabel sesuai di apa namanya di slide-nya tadi. Kita mendeskripsikan variabel, namanya apa terserah. Yang penting sebelah kanannya sama, string var. Nah, ini ya namanya variabelnya terserah apa saja boleh. Yang penting sebelah kanan ini sama. Nah, ini apa namanya? Kita menyimpan string variabel di dalam sebuah variabel dengan nama variabel. Ini langkah pertama. Jangan lupa di save. Terus teks di sini, langkah kedua tadi teks di sini kita ganti teks variabel. Teks variabel terus sama dengan ini apa namanya? Kita ganti var. Nah, kita save. Ini sama dengan ini. Apapun di sini, apapun namanya di sini harus sama dengan yang ini, atau yang sini harus sama dengan yang di sini, apapun namanya. Nah, langkah kedua sudah kita lakukan. Terus sekarang kita ingin mengganti apa namanya print ini dengan mengeset di label sini ketika buttonnya ini dipencet. Nah, apa namanya comment ini apa namanya ketika dipencet comment ini akan memicu function hello ini. Ya, ini harus sesuai dengan ini ya. Nah, tadi sebelumnya apa namanya ketika kita memencet comment ini akan memicu function ini dan ngeprint di sini hello button, dia apa ngeprint di command prompt atau yang lainnya, ngeprint di cmd command prompt. Nah, sekarang daripada ngeprint di sini kita ingin apa namanya membuat atau nulis di label ini. Nah, caranya tadi gimana? Langkah ketiga ditulis var set, nah misalnya blah blah, ini boleh apa saja. Nah, var ini harus sesuai dengan ini, var di sini harus sesuai dengan ini variabel apa saja terserah. Kita save. Sekarang kita apa namanya cek. Nah, kita pencet tombolnya.
Nah, betul ya, belahnya sudah jadi. Nah, sekarang tadi kan adik-adik menulis sesuatu di entry. Nah, kita ingin mengambil sesuatu dari dalam entry terus mengambil dari dalam entry. Gimana caranya? Kita ingin mengambil sesuatu dari dalam entry. Nah, saat button diklik. Caranya untuk mengambil data dari entry bisa dengan menggunakan fungsi get entry.get. Jadi ketika di function di dalam ketika button diklik nanti kita kasih entry.get. Ini ya, ini untuk mengambil isi dari entry. Nah, sekarang langkah pertama kita buat dulu entry. Entry-nya kita copy, kita cut, kita pindah ke atas. Kita pindah ke atas ya. Misalnya kolom row 0, kolom 0 itu label, terus row 0, kolom 1 entry, terus bawahnya button. Salah seperti itu ya. Berarti kolom ini 0, terus ini labelnya 01, 10, ini 10, terus buttonnya 00, 01. Nah ini kolomnya 0, row-nya 1, terus kolom span-nya 2. Terus ini sudah ya ini. Nah, kita cek bentuknya seperti apa. Nah, ini sudah kebalik ya, ini label dulu baru entry. Ini tombolnya. Nah, label dulu baru entry. Berarti labelnya yang kolom 0. Entry-nya yang kolom 1. Nah. Ini ya, sudah berhasil. Ini tombolnya kita span ke sini. Tombolnya kita span. Berarti pakai sticky. Buttonnya pakai sticky. NASB. Nah, ini sudah span ya. Nah. Terus kita ingin mengambil ini. Kita ingin mengambil data di sini. Misalnya ini belum berubah ya. Nah, caranya tadi pakai get. Ini berarti kita pindah ke bawah. Kenapa dipindah ke bawah? Agar dia membaca entry dulu. Nah, kita pindah ke bawah di sini saja. Misalnya text entry, ini nama ini sesuai dengan entry ini ya. Sesuai dengan ini. Nah, kita get. Terus kita print dulu. Print di command prompt. Betul nggak hasilnya? Kita run. Hello is not defined. Oh, ini harus nggak boleh ke atas. Ini hello-nya di sini tuh, ini belum membaca ini. Jadi buttonnya harus di bawah function. Nah, ini ya. Nah, ini sudah dibaca ya, Nah, sekarang kita ingin ngopi ini ke sini. Caranya gimana? Caranya ini tinggal kita ganti text set-nya dengan text. Ini kita komen. Nah, ini betul ya. Misalnya nama saya Haria. Nah, betul ya. Nah, sekarang PR. Nah, buatlah input seperti ini. Ini label, input, terus ini entry. Bentuknya seperti ini. Terus ketika kita tuliskan di sini nama kalian, dia akan muncul di label ini nama kalian. Jadi ada dua label sini dan label sini. Kalau di contohnya tadi yang saya ganti label sini. Nah, kalau sekarang yang harus adik-adik ganti label yang bawah sini. Paham ya? Ketika diklik dia akan muncul nama kalian. Nah, jadi yang berubah bukan sini ya. Kalau di contohnya yang berubah di sini, tapi PR-nya yang berubah di sini. Nah, nanti kirimkan kodenya dan screenshot hasilnya di RAR, di zip kode dan hasilnya. Nah, ini ya PR-nya. Nah,